perempuan yang punya dendam pada suaminya. Dendam kesumat. Angka kelahiran nomor 9. Dina, wanita cantik yang lahir di tanggal 9. Korban KDRT oleh suaminya sendiri. Konon, Dina sering difitnah oleh suaminya sendiri. Karma buruk atau karma baik yang menaungi hidup Dina. Masa sampai segitunya, Pak? Iya. Iya benar. Memang benar suamimu itu telah bermain api. Bukan hanya dengan 1-2 orang saja, tapi bahkan dengan beberapa wanita. Saya nggak percaya, Pak. Suami saya itu orangnya setia loh, Pak. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau sampai dia mengkhianati saya. Memang benar, suamimu itu sudah bermain api. Suami saya itu orangnya setia loh, Pak. Tetapi menurut penerawangan saya ya memang begitu adanya. Apa mungkin ya suami aku udah main sarung di luar sana? Noda lipstick atau parfum wanita juga nggak ada di baju-bajunya. Kamu lagi ngapain sih? Berani kamu cekatin aku sekarang? Kenapa? Enggak, Mas. Aku kan dari dulu percaya sama kamu. Walaupun aku nggak tahu kamu di luar ngapain. Terus ngapain lagi ngasih ketemu segala? Ya hati aku sih pengen percaya sama kamu, tapi siapa yang tahu hati laki-laki? Kamu ya? Aku nggak mungkin bisa mentolerir kalau suami aku sampai ketahuan main serong. Aku akan balas main serong kalau sampai itu terjadi. Nggak usah hubungi aku lagi ya. Aku nggak mau istriku tahu kalau kamu telepon aku. Mas Irwan lagi teleponan sama siapa ya? Kok dia sampai nggak mau aku denger? Ini rumah siapa nih? Kok kayaknya si Irwan udah sering kesini? Dina, tunggu Dina. Dengerin dulu. Aku mau jelasin. Kamu mau jelasin apa lagi? Setelah apa yang aku lihat tadi sama wanita itu? Kamu mau jelasin apa lagi? Kamu itu udah main serong sama dia. Kamu udah ngianatin pernikahan kita, Mas. Udah ngianatin aku juga. Kamu lihat aja ya. Aku akan kasih tahu ke semua keluarga besar biar mereka tahu sebejat apa kamu ini. Pokoknya aku mau kita pisah. Terus Sasa gimana anak kita kalau kita pisah? Apa kamu gak mikirin dia? Dia pasti kecewa dong. Harusnya
aku yang nanya kamu. Kalau kamu mikirin aku sama Aksa, kamu nggak mungkin tega ngelakuin itu, Mas. Kamu nggak mungkin tega. Pernikahan kita udah selesai. Dina, aku emang kilaf. Tolong maafin aku ya. Segampang itu kamu ngomong kamu kilaf. Kalau gitu kamu jangan pernah marah kalau aku juga kilaf, Mas. Aku juga bisa main sarung sama laki-laki lain. Aku akan balas semuanya. Dina! Dina! Hai Dina. Hai Sal. Apa kabar? Baik. Udah lumayan nunggunya? Lumayan sih. Sorry ya macet. Ya, jadi gak enak. Oh iya lupa. Kenalin temen gue Bagas. Ya. Bagas. Dina. Sorry, tadi Iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah, duduk aja ya. Oh, Sebenarnya memang ini saya sama dia itu untuk balas dendam awalnya ya. Balas dendam sama yang pertama. Saya ke yang sekarang ini saya untuk balas dendam. Aduh, kamu itu paling pinter deh kalau menghibur orang. Bener. Aduh, aku seneng banget. kamu telepon siapa sih? Sampai suami pulang nggak tahu. Iyalah sayang. Bener. Sini. Aku tanya kamu, Dina. balikin. Ini bukan urusan kamu. Enggak. Kamu berani ya? Telepon sama laki-laki lain di depan suami sendiri. Mesra lagi. Apa kamu nggak tahu? Disebut apa perempuan kayak gitu? Hah? Hah? Terus gimana sama kamu? Yang udah jelas-jelas berbuat mesum di depan mata kepala istri sendiri. Hah? Dengar ya. Kalau laki-laki seperti itu hal wajar. Orang nggak akan bilang hina. Tapi kalau perempuan, Udah, nggak usah bawa-bawa gender. Bukan kamu doang yang bisa bikin serong ya. Aku juga bisa. diam kamu. Dengar. Pokoknya aku mau kamu putus hubungan sama dia. Enggak, aku nggak mungkin lakuin itu. Sebelum kamu juga putusin hubungan kamu sama wanita-wanita lain di luar sana. Mas, jangan kamu pikir ya. Aku nggak tahu hubungan kamu di luar sana sama wanita-wanita lain. Kenapa kamu diam? Benar kan apa yang aku bilang? Din? Kamu kenapa? Hah? Tadi suara kamu sedih banget. Enggak, sekarang gini ya, mendingan kamu tarik nafas dalam-dalam. Oke. Kamu cerita sama aku sebenarnya kamu nih kenapa? Aku itu udah gak kuat sama Mas Irwan. Dia itu di belakang aku selingkuh terus. Dia pokoknya ninggalin selingkuhan-selingkuhannya, tapi dia kayaknya berat banget ninggalin mereka. Terus aku ini dianggap apa? Aku udah ngapain di situ? Aku ngapain? Udah. Aku nggak tega ngeliat kamu sedih terus kayak gini. Aku nggak tega ngeliat kamu sedih terus kayak gini. Dina! Oh, jadi gini ya kelakuan kamu di belakang adik aku? Enggak, Kak. Ini tuh nggak seperti yang Kakak Udah Arya. cukup. Kamu nggak perlu ngejelasin. Semua udah jelas kan? Tega ya, kamu mengkhianati adik aku bermesraan dengan laki-laki lain di depan umum seperti ini. Kak, tapi ini nggak Udah diam. Sekarang kamu ikut aku pulang. Kamu harus ngejelasin ke keluarga besar kita apa yang udah kamu lakukan saat ini. Dasar ya, wanita nggak tahu diri. Dina, apa benar yang dikatakan Mia kalau kamu sudah main serong dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain? Tapi Pak, aku itu sama Mas Bagas cuman
temen curhat aja. Gak lebih dari itu. Lagian aku ngelakuin ini semua tuh karena Mas Irwan duluan yang main serong di luar sana. Jadi aku cuma dendam. Bohong. Itu cuma alasan kamu kan? Buktinya kamu bisa bermesraan di tempat umum bersama laki-laki lain. Sumpah Mbak, aku nggak pernah ngapa-ngapain sama Mas Bagas. Ini pun kalau Mas Irwan nggak pernah ngapa-ngapain di luar sana nggak serong duluan, aku nggak mungkin deket sama laki-laki lain. Udahlah, kamu nggak perlu pakai sumpah-sumpah segala. Mas Irwan, kamu ngomong dong kalau semua ini terjadi karena kamu. Kamu udah main serong duluan, makanya semuanya jadi kayak gini. Ya sekarang lebih baik aku sama Aksa pulang aja ke rumah orang tua aku. Jangan Dina, tolong kamu jangan pergi. Apalagi bawa Aksa. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kalian. Udahlah Irwan, biarin aja dia pergi. Buat apa sih kamu masih mempertahankan perempuan tukang serong seperti dia? Papa. Mah, ini Aksa panas banget. Gimana ya? Padahal kan kemarin udah ke dokter sama minum obat tapi belum turun-turun. Dina, apakah nggak lebih baik kamu pulang saja ke rumah suami kamu? Kelihatannya Aksa kangen sekali sama bapaknya. Iya Dina, nggak ada salahnya kan kamu mengalah dan menahan ego kamu. Sejak dia berpisah dari ayahnya, dia jadi sering sakit-sakitan dan terus memanggil-manggil ayahnya. Papa. Hei, aku mau ketemu Aksa. Aku dengar dia sakit. Makanya aku khawatir sama keadaan dia. Din, apa nggak sebaiknya kita tuh melupakan saja semua masalah kita? Kamu pulang ya, demi Aksa. Lagi pula aku tuh nggak pernah berpikir kok untuk bisa sama kamu. Karena aku tuh masih cinta sama kamu. Din, kita harus membuang semua ego kita. Demi Aksa. Apakah nggak lebih baik kamu pulang saja ke rumah suami kamu? Kelihatannya Aksa kangen sekali sama bapaknya. Oke, baiklah Mas. Aku akan balik sama kamu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Kamu sama keluarga kamu harus ketemu orang tua aku. Dan kamu harus ngaku semuanya kalau kamu yang main sarung duluan. Bukan aku. Saya sengaja kemari bersama keluarga saya untuk menyampaikan niat saya agar bisa kembali lagi dengan Dina. Selain demi Aksa, ternyata kami juga masih saling mencintai satu sama lain. Ya, kalau memang kalian udah bisa saling memaafkan, kami para orang tua bisanya hanya mendukung. Iya Pak, saya sudah maafkan semua kesalahan Dina. Mas, kamu kan janji kalau kamu mau ngaku kalau kamu itu udah main sarung duluan ke depan mereka semua. Baru aku bisa maafin kamu. Dina, kamu jangan melunjak ya. Harusnya kamu bersyukur karena kami masih mau menerima kamu untuk kembali pada Irwan. Dan asal kamu tahu, kami semua di sini sebenarnya nggak mau datang ke sini untuk mengemis untuk kamu kembali. Kalau nggak karena si Irwan yang maksa dan demi anak kalian, makanya kami yang ngalah. Mbak, tapi emang kenyataannya gitu. Orang Irwan yang main sarung duluan. Ya elah, palingan juga kamu kan yang ngefitnah si Irwan dan memaksa dia untuk mengaku kalau dia yang main serong untuk menutupi semua kebusukan kamu. Harusnya kami tidak pernah menerima kamu dalam kehidupan keluarga kami. Cukup! Irwan, pokoknya sekarang kamu urusin surat perceraian kita. Sampai kapanpun juga aku nggak bakal